Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Ahmad dada arbaban nuha wa rasyama syamsal bayani fi suduri ulama amma ba'du. Kembali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita mengirimkan salat kepada beliau yang berapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, kepada sahabat-sahabat kami, langsung saja kami ingin menampilkan dan juga membacakan kelompok kami dari kelompok 12, PPT kelompok 12 yang beranggotakan Amalia Solehah dan saya sendiri Nofriza dengan tema hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, sejarah lahirnya hak asasi manusia. Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena adanya keinsyafan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaan sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, perjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia sejak perkembangan hak asasi manusia sebagai berikut. A. Tahun 2500 SM sampai 1000 SM, perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namrud. Nabi Musa memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun agar bebas dari kesewenangan hukum Hammurabi pada masyarakat Babilonia yang menetapkan ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. B. Tahun 600 SM di Athena, Yunani, Solon yang telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan bagi setiap warganya. Untuk itu ia membentuk HKK, yaitu Mahkamah Keadilan, untuk melindungi orang-orang miskin dan majelis rakyat atau eklesia. Poin C. Tahun 527 SM sampai 322 SM, Kaisar Romawi Flavius Anicius Justianus melakukan peraturan hukum modern yang termodifikasi, yaitu Corpus Juris sebagai jaminan keadilan dan hak asasi manusia. Socrates 469 sampai 399 SM, Plato 429 sampai 374 SM, dan Aristoteles 384 sampai 322 SM. Sebagai filsuf Yunani, peletak dasar pelakunya hak asasi manusia. Yunani, peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. D. Tahun 30 SM, Kitab Injil dibawa Nabi Isa Al-Masih sebagai peletak dasar tingkah laku manusia
agar senantiasa hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama manusia. Tahun 600. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, dan sebagainya. Tahun 1215 abad 17 sampai 19, gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropa bergolak secara revolusioner di bidang hukum, hak asasi dan ketatanegaraan, ditandai lahirnya Magna Carta di Inggris yang berisi pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia. Pelopornya John Locke dan Thomas Aquino. Tahun 1679 lahir piagam HAM, yaitu Habeas Corpus Act, yang isinya jaminan kebebasan warga negara dan mencegah penjarahan sewenang-wenang terhadap rakyat. Tahun 1689 lahir piagam Bill of Rights di Britania Raya, yaitu berisi tentang undang-undang tentang hak asasi kebebasan warga negara. Adapun pengaturan HAM yang terdapat dalam piagam tersebut yaitu kebebasan dalam pemilih anggota parlemen. Yang kedua, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pajak undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Kemudian, hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Poin I, tahun 1776, Declaration on Independence di Amerika, yaitu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian lainnya. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Tahun 1789 lahir piagam Deklarasi des droits de l'homme du citoyen, yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga negara hasil revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayette dengan semboyan liberté ataupun kemerdekaan, égalité persamaan, fraternité persaudaraan, diprakarsai oleh J.J. Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Tahun 1941, Atlantic Charter yang lahir pada saat berkobarnya Perang Dunia II dengan pelopor F.D. Roosevelt mengusulkan 4 kebebasan, The Four Freedoms, sebagai penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar, yang isinya kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Selanjutnya, poin L, tahun 1948, lahirnya Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia atau Universal Declaration of Human Rights. Baiklah, pembacaan selanjutnya kami persilahkan kepada saudari. Bentuk HAM. Menurut rumusan hak asasi manusia, Piagam Sedunia Universal Declaration of Human Rights yang ditetapkan pada 10 Desember tahun 1948. Hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu hak personal, adalah hak jaminan pribadi. Yang kedua adalah hak legal, yaitu hak jaminan perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu hak sipil dan politik. Hak substansi, yaitu hak jaminan adanya sumber daya menunjang
kehidupan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik yang terdapat pada pasal 3 sampai dengan 21 dalam DUHM memuat yang pertama, hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Selanjutnya, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan. Selanjutnya yaitu hak bebas penyiksaan, hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi, hak untuk pengampuan hukum secara efektif, bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak, hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik, hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu, hak bergerak, hak memperoleh suara, hak atas satu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik, hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama, hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat, hak untuk berhimpun dan bersertifikat, dan yang terakhir adalah hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan. 2. Secara umum, HAM dapat dikelompokkan menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak mengeluarkan pendapat, hak menikah, hak untuk memeluk agama, hak untuk kebebasan untuk bergerak. Yang B yaitu hak asasi politik, yaitu hak mendirikan, menjadi anggota dan simpatisan parpol, hak ikut pemilu dan kampanye dalam pemilu, hak ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan umum. Yang C yaitu hak asasi ekonomi, hak mendirikan koperasi, hak menjual, membeli, dan menyimpan barang, hak mendirikan badan usaha swasta, hak mengadakan transaksi bisnis. Yang D yaitu hak mendapatkan persamaan hukum dan pemberitahuan, yaitu mencakup kepada hak untuk menjadi pejabat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak perlindungan hukum. E yaitu hak sosial budaya, yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak menikmati hasil kebudayaan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang F yaitu hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar, termasuk ke dalam hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan razia, hak untuk mendapatkan prosedur yang benar dalam proses pengadilan. Yang ketiga yaitu dalam Undang-Undang 1945 yaitu amandemen memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak, yaitu hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Yang keempat yaitu secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Selanjutnya, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan yang terakhir adalah hak anak. Dari selanjutnya yaitu HAM dalam tinjauan Islam. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah atau hak publik lebih diutamakan atas hak perorangan. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM
yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo. Hak asasi manusia dalam Islam sangat jauh berbeda dengan hak asasi manusia di Barat. Dalam HAM Barat, manusia ini diletakkan sebagai sumbu utama. Dalam Islam, Tuhanlah yang menjadikan acuan, mengikuti segala aturan yang telah ditentukannya. Akan tetapi, banyak umat Islam yang kurang menyadari bahwa Islam sangat memberikan penghormatan mengenai hak asasi manusia. Mereka sering sekali hanya mempedulikan hubungan terhadap Tuhannya dan melupakan bagaimana seharusnya hubungan mereka terhadap sesama. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.